Teman-teman sekalian, paling tidak saya menangkap ada beberapa cara untuk membenahi BUMD kita. BUMD itu sebetulnya ibarat sebuah kendaraan. Kalau mesinnya dirakit dengan baik oleh si perakit, maka ia akan mampu berjalan dengan benar. Tetapi kalau ia tidak dirakit dengan baik, maka ia akan terseok-seok. Sehingga itu menyebabkan BUMD kita lumpuh dan tidak bisa menghasilkan kembalian yang baik bagi Provinsi Riau. Oleh sebab itu, perakit inilah yang paling sangat berperan dan perannya sangat signifikan dalam memperbaiki tata kelola dan upaya pembenahan BUMD kita. Siapa perakit itu? Perakit itu ya pemegang saham BUMD tadi, yaitu pemerintah Provinsi Riau. Yang paling penting untuk dibenahi dahulu adalah alam pikir pemegang sahamnya, alam pikir pemerintah Provinsi Riau, bahwa BUMD itu adalah entitas bisnis, bukan entitas politik. Ia harus dikelola secara bisnis, bukan dikelola secara politik. Konsekuensinya apa kalau ia dikelola secara politik? Kalau ia dikelola secara politik, maka beberapa upaya untuk meletakkan orang di dalam baik dia sebagai komisaris maupun sebagai direksi, itu bukan berdasarkan merit system. Misalnya meletakkan salah seorang pejabat sebagai dewan komisaris, itu lebih karena upaya untuk parkir jabatan misalnya. Atau meletakkan seseorang sebagai direksi. Kalau ia dikelola secara politik, maka meletakkan seseorang sebagai direksi itu karena kedekatan-kedekatan tertentu dengan mengabaikan kapasitas dan kemampuan dalam pengelolaan bisnis BUMD. Rekrutmen BOC atau komisaris dan direksinya itu harus transparan. Kita harus tahu, publik atau masyarakat Riau harus tahu latar belakang siapa yang ditunjuk sebagai komisaris dan siapa yang ditunjuk sebagai direksi. Apakah ia memiliki kemampuan dalam pengelolaan bisnis atau tidak. Jangan hanya karena kedekatan. Boleh dekat, tapi ia harus punya kemampuan, punya kapabilitas, dan tahu bisnis yang dikelola itu, tahu bisnis apa yang dikelola oleh BUMD-nya. Oke, itu yang pertama. Transparansi dalam dalam rekrutmen Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, pemegang saham tidak boleh bertindak sebagai pemegang saham pasif. Artinya pemerintah daerah tidak boleh bertindak sebagai pemegang saham pasif. Dia harus aktif. Dia harus meletakkan KPI, meletakkan kontrolnya terhadap jalannya manajemen BUMD tadi. Dan harus dievaluasi terus-menerus. 3 bulan sekali, kemudian per semester, tahunan, KPI-nya harus dievaluasi terus oleh pemegang saham. Tidak boleh pemegang saham bertindak sebagai pemegang saham pasif. Dia harus aktif. Layaknya Kementerian BUMN, mereka bertindak sebagai pemegang saham aktif. Nah, lazimnya juga begitu. Sebuah BUMD itu per bulan, per 3 bulan, per semester itu dievaluasi. KPI-nya dikontrol oleh pemegang saham. Yang kedua, governance-nya diatur. Pemegang saham boleh mengatur manajemen, tetapi tidak boleh memaksa, karena itu menjadi wewenang. Nanti tidak ada malah independensi, kreativitas manajemennya. Oleh sebab itu, governance-nya diatur. Nah, yang ketiga, saudara-saudara sekalian, harus ada badan ad hoc yang mengontrol jalannya BUMD ini. Kalau di Kementerian BUMN, selain mereka bertindak sebagai regulator, mereka juga memiliki kedeputian khusus. Misalnya BUMN infrastruktur itu dikendalikan atau dikontrol oleh deputi bidang infrastruktur. Nah, Biro Ekonomi harusnya ada satu badan ad hoc yang melekat ke dia, yang diisi oleh para profesional, orang-orang yang mengerti bisnis. Sehingga ketika sebuah BUMN sudah tidak bisa jalan misalnya, badan ad hoc ini bisa memberikan arah. Dan ya, tentunya harus diisi oleh orang-orang yang profesional, orang-orang yang mengerti bagaimana pengelolaan bisnis. Kalau misalnya sama saja ada badan ad hoc dan dia diisi oleh orang-orang dekat gubernur yang tidak punya kemampuan misalnya gitu ya, tidak punya kapasitas, ya akhirnya akan sama saja bahwa BUMD kita juga tidak akan baik-baik saja ke depannya gitu. Kalau di BUMN atau perusahaan-perusahaan besar, laporan hasil kerja itu selalunya dipublikasikan. Nah, oleh sebab itu, untuk memantau kinerja BUMD ini, laporan rutinnya harus selalu ada. Per 3 bulan, per 6 bulan, per 1 tahun, yang menjadi laporan tahunan begitu ya. Nah, itu harus ada, dan itu
harus bisa diakses oleh publik. Artinya publik bisa melihat bagaimana kinerja manajemen dalam pengelolaan BUMD tadi. Kalau tidak ada laporan seperti itu, mereka akan berjalan business as usual. Kalau rugi ya rugilah. Kalau untung ya syukur. Tapi kebanyakan kan nggak untung, malah banyak yang rugi gitu. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian, kita dengar ya isu baru-baru ini bahwa Gubernur Wahid ingin mendirikan BUMD pengelolaan sawit atau di bidang sawit. Kalau tidak dibenahin alam pikirnya dan strukturnya tidak diperbaiki ke bawah, mulai dari pemegang saham, badan ad hoc tadi, penunjukan komisaris dan penunjukan direksinya itu tidak dibenahi, maka BUMD yang mau didirikan ini juga penyakitnya akan sama. Hasilnya juga akan sama dengan BUMD yang lainnya, yang itu di bawah kontrol langsung pemerintah daerah, yang tidak ikut pemerintah pusat melakukan kontrol gitu ya, atau tidak ada otoritas lain yang mengontrol selain pemerintah Provinsi Riau. Hampir semua BUMD yang kontrolnya di bawahnya pemerintah Provinsi Riau berjalannya tidak baik, atau bisa dikatakan semuanya merugi. Nah, saya kayaknya hampir hakul yakin kalau ide pendirian BUMD sawit ini bukan untuk menciptakan value creation, menciptakan perusahaan itu kan harus menciptakan nilai tambah sehingga ia bisa melesat jauh begitu, memberikan kontribusi dan terus berkembang. Teman-teman mesti ingat, tidak semua BUMN sawit, PTPN itu untung. PTPN 5 itu up and down, up and down, up and down. Dia naik turun, naik turun, naik turun. Ada kalanya untung, ada kalanya rugi. Tapi kalau kita lihat laporan keuangannya, itu kebanyakan justru malah ruginya. Itu BUMN loh, yang kontrolnya, yang mekanisme penunjukan Dewan Komisaris dan direksinya relatif agak mempertimbangkan sisi profesionalisme, hasilnya seperti itu. Saya nggak bisa membayangkan gimana nanti BUMD bidang sawit ini, saya menduga akan lebih sama dengan BUMD lainnya. Ujung-ujungnya nanti rugi, dan kemudian hanya sebagai upaya untuk meletakkan orang-orang tertentu di jabatan-jabatan tertentu di BUMD tersebut. Oke lah. Mudah-mudahan asumsi saya atau praduga saya ini tidak benar, sehingga pemerintah daerah, saya berharap sebetulnya pemerintah daerah, seperti saya sampaikan tadi, benahin alam pikirnya bahwa ini bisnis, bukan politik. Ini adalah bisnis dan ia harus dikelola secara bisnis. Merit system berlaku di situ, transparansi berlaku di situ, profesionalisme berlaku di situ. Value creation diciptakan dalam upaya pemerintah daerah membangun BUMD sawit ini nanti. Nah, itu beberapa langkah yang mestinya bisa digunakan oleh Gubernur Wahid dalam upaya untuk memperbaiki pengelolaan BUMD kita, sehingga BUMD menghasilkan dividen dan berkontribusi terhadap APBD Provinsi Riau.